Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ketua MUI Dr. Haji Sumarin beserta anggota, kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu dari rombongan Sajadah Fajar dari Sambas, diketuai oleh orang tua kita, imam kita tadi, Ustadz As'ari, kemudian Ustadz Doni selaku sekretaris, kemudian dari Tabas, ya Masya Allah, luar biasa, walaupun hujan mengguyur namun tidak mengurangi, menyurutkan semangat. Ya, jauh-jauh, mudah-mudahan semakin jauh perjalanannya maka akan semakin banyaklah pahalanya. Kemudian ibu-ibu, ya saya kenal Ibu Hajah Rosdiana, mohon maaf yang lain saya masih belum terlalu familiar, ya. Nah, jadi mudah-mudahan ibu-ibu juga yang hadir pada kesempatan subuh hari itu, ya tetap diberikan kesehatan, umur yang panjang, insyaallah. Para jamaah hadirin wal hadirat yang daan bisa saya sebutkan namanya, pangkatnya, jabatannya, yang tentu hadirnya kita di tempat yang baik, di tempat yang mulia dan di hari yang mulia itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meraih dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelumnya saya mohon izin, karena saya tahu bahwasanya yang ada di sekeliling saya adalah para ustadz, para kiai, para alim ulama. Itu ada Ustadz Kondang, Ustadz Hatoli. Saya tadi bagi jumpa beliau sebegagar saya. Nak ngomong apa saya kalah, ya kan? Nah, jadi saya mohon maaf sebelum saya panjang lebar bercerita, berkisah, atau bahasanya mungkin nyampaikan tausiah. Jadi saya sebenarnya udah nyarah dengan Ustadz Doni. Beberapa waktu yang lalu Ustadz Doni ada telepon, Ustadz Darwadi mohon untuk ngisi ceramah di acara Sajadah Fajar di Masjid Baitul Atiq. Nanggar Baitul Atiq saya dah, bolehlah teh. Ya. Karena insyaallah Masjid Baitul Atiq saya udah lumayan sering berkunjung ke Masjid Baitul Atiq, baik mengisi khutbah Jumat maupun ada kajian, ya, kajian yang rutin dilaksanakan, cuman mungkin sementara vakum, ya. Nah, jadi sepertinya karena saya tahu Bapak Ibu sekalian di acara Sejarah Fajar itu ya banyak yang lebih kompeten untuk menyampaikan tausiah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
di mana pada kesempatan subuh hari itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk apa? Untuk bisa bersilaturahmi, bisa saling kunjung mengunjungi, bisa saling kenal mengenal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin, yang mau umurnya dipanjangkan. Siapa yang mau umurnya dipanjangkan? Mau? Mau sebenarnya Pak Musa paling dolok, angkat tangan. Ya, salah panjang umur. Kemudian rezekinya dimudahkan. Kata Nabi, falyasil rahimah. Maka jalinlah silaturahmi, saling kunjung mengunjungilah. Itu adalah pesan dari Nabi kita yang mulia. Oleh karena ya Bapak Ibu sekalian, mun kita nak umurnya panjang, rezekinya mudah, maka banyak-banyak bersilaturahmi atau kunjung mengunjungi. Atau mun bahasa kita boleh kita terjemahkan mun bahasa sambasnya rajing-rajing maing. Boleh ke? Lalu kalau maing tolen lah kat situ. Ya. Jadi rajing-rajing berkunjung. Karena dengan kita berkunjung Bapak Ibu sekalian, termasuk sholat berjamaah, maka kita tahu keadaan dan kondisi saudara kita. Bahkan mun yang rutin sholat berjamaah, tatkala diedaan sholat berjamaah, maka tahu jamaah yang lain di mana si fulan, di mana si fulanah, ari tuk tang disian. Tapi mundaan bersilaturahmi, kita dah tahu dengan keadaan saudara kita. Nak tunggang ke, nak langgang ke, nak sakit ke, nak mati ke, dah tahu kita. Ya. Jadi oleh karena ya, mudah-mudahan budaya silaturahmi, kunjung mengunjungi, salah satu yang dipelopori melalui sajadah fajar, itu bisa rutin dan istiqomah kita lakukan. Karena Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang tak bernilai dan tidak ada yang tidak akan mendapatkan balasan dari Allah. Kalau seandainya kita menebar, menanam, melakukan kebaikan, maka kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Hal jazaul ihsanu illal ihsan. Jadi mun kita melakukan kebaikan, maka kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasanya tujuan hidup kita di dunia, ia kata Allah hanya satu. Apa ya? Beribadah. Apa tujuan kita ibu-ibu di dunia? Beribadah. Ada yang tahu ayatnya? Berhadiah. Kalau tanya Ustaz Doni, hadiah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Cuman harus kita pahami makna ibadah. Makna ibadah ya bukan hanya setakat kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji.
ternyata ibadah memiliki makna yang luas. Apapun yang kita lakukan, lalu kemudian kita mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, maka ia sudah terhitung ibadah kepada Allah. Berarti mun kita dari rumah turun ngucapkan bismillah, pagi nandur, pagi nureh, pagi apa ke? Hah? Pagi apa Pak Ji? Pagi mukat dan sebagainya, maka kita udah terhitung ibadah. Artinya setiap langkah kaki kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Masya Allah, luar biasa. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ibadah ya nanti akhirnya adalah bagaimana membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ibadah nanti muaranya bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah, hai manusia, ya ayyuhan nasu'budu, beribadahlah, sembahlah aku, kata Allah, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Pak, Bu, mun kita udah berada pada makom, jadi rezeki lewat, ai. Jadi mun kita udah berada pada makom takwa, maka kata Allah segala persoalan yang kita hadapi, ia akan ada solusi, ada penyelesaian masalah dari masalah tersebut. Oke, kita lewatkan lah ya. Jadi tadi sampai mana? Sampai makom takwa. Jadi mun kita udah berada pada makom takwa, maka insya Allah setiap persoalan yang kita miliki, kita hadapi akan diberikan jalan oleh Allah untuk menyelesaikannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dia hadapi, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka dan duga-duga. Jadi Masya Allah, itu bagaimana dahsyatnya tatkala kita berada pada level takwa. Tapi memang untuk bisa nyampai ke level ini, itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu riyadhah atau latihan. Dan mungkin nak bim salah bim, lalu kemudian jadilah kita orang yang bertakwa. Karena sejatinya orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan orang yang meninggalkan larangan Allah. Sekarang pertanyaannya, sholat berjamaah bagi bapak-bapak, ia merupakan perintah atau bukan? Perintah. Bahkan tadi Pak Salam di sambutannya madahkan
ada hadis Nabi. Nah, itu saya ngulang kutipan dari Pak Salam. Mun azan dikumandangkan, lalu kemudian bapak-bapaknya daan sholat berjamaah di masjid, apa kan Pak Salam? Ada Pak polisi ya. Nah, ya. Nah, jadi itu artinya bagaimana Nabi SAW betul-betul menekankan sholat berjamaah. Karena manakala Allah menyuruh kita melakukan sesuatu, maka ketahuilah di balik perintah tersebut terdapat faedah, manfaat, keutamaan yang banyak. Sholat berjamaah contohnya, apa keutamaannya? Banyak. Di antaranya kita akan dapatkan pahala. Berapa bandingan pahalanya, Pak Musa? Halo Pak Musa. 1:27. Hadisnya sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Kita sholat seorang di rumah dapat 1, sholat berjamaah di masjid dapat 20. Orang cerdas mun diberikan pilihan 1:27, dia milih mana? Pak Doni 1 katanya. Tambah 26, enggak apa? Jadi 27 orang yang cerdas tentu memilih untuk melaksanakan sholat berjamaah. Cuman memang lagi-lagi godaannya luar biasa. Antung banyak. Antunya banyak. Apalagi subuh. Ya? Apalagi hujan. Tadi saya Pak Akal ingat dengan Ustaz Sudoni. Mudah-mudahan saya dah bagi saya Ustaz Hatoli. Ya. Memang mun hujan gatok. Sadapnya bugumbo. Bugumbo kan mak biak lagi. Ya. Jadi luar biasa. Tapi Allah ingin menguji keimanan kita. Karena ternyata salah satu indikasi orang yang beriman, Bapak Ibu, kata Nabi, "Idza ra'aitumu rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kita mau nak melihat orang yang beriman atau tidak beriman, kuat tak kuat imannya? Lihat, mampu tak dia memakmurkan masjid bah? Ya, mun kita termasuk orang yang memakmurkan masjid, maka kata Nabi, fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah sesungguhnya orang tersebut memiliki keimanan yang kuat di dalam hati. Bahkan nanti di yaumil akhir, Bapak Ibu, di yaumil akhir, kalau kita kalut, sibuk untuk apa? Untuk mencari naungan, untuk mencari perlindungan. Ada 8 orang yang akan mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 1 di antaranya siapa? Rajulun mu'allakun qalbihi fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut untuk selalu datang ke masjid. Mun bahasa kita saluk dengan masjid. Itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terakhir dari saya. Terakhir, ketahuilah sesungguhnya kita orang Islam adalah orang yang paling kaya
Setuju? Kita orang Islam adalah orang yang paling kaya. Setuju tadi ya? Tapi saya tidak berduit. Rumah saya kecil. Karena sejatinya kekayaan bukan semata-mata terletak pada materi, tetapi letaknya adalah bagaimana keimanan kita. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, nyebutkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh, sholat sunnah. Apa kata Nabi? Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh ia lebih baik bagi kalian daripada dunia dan seisinya. Rating mun kita salat sunnah 2 rakaat, kita dah memiliki dunia dan seisinya. Kaya tak kita? Kaya raya. Ya Masya Allah. Apalagi salat subuhnya. Jadi oleh karena ya Bapak Ibu sekalian, marilah kita jadikan kesempatan momen kebersamaan bersama safari jamaah safari Sajadah Fajar ya. Sajadah Fajar tuh untuk membiasakan kita untuk senantiasa memakmurkan masjid dan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Insya Allah misi utama kita untuk bisa meraih surga bersama keluarga kita ia akan tercapai insya Allah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.